Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama mengelola bagi sang guru sampai ia datang. Pelajaran pertama, bagian dari keluarga Allah. Senin 2 Januari. Allah adalah pemilik segala sesuatu. Bacalah Mazmur 50 ayat 10-12, Mazmur 24 ayat 1, 1 Tawarik 29 ayat 13 dan 14, dan Hagai 2 ayat 8. Apakah pekabarannya di sini? Dan apakah seharusnya arti kebenaran ini bagi kita? Dan bagaimanakah kita berhubungan dengan apa saja yang kita miliki? Buku 1 Tawarik mulai pasal 17 mencatat kerinduan Daud untuk membangun sebuah rumah bagi Allah. Dia berbagi kerinduan ini dengan Nabi Nathan yang menjawab, "Lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Allah menyertai engkau." Tetapi malam itu firman Tuhan datang kepada Nathan dan memerintahkannya untuk mengatakan kepada raja bahwa karena dia adalah seorang yang selalu berperang, dia tidak dapat membangun rumah Allah. Anaknya yang akan mengerjakannya. Daud bermohon jika ia dapat paling sedikit menggambar rencana dan menyediakan bahan-bahan bangunan itu. Ketika permohonan Daud diizinkan, dia menghabiskan sisa kehidupannya mengumpulkan dalam jumlah besar batu yang dipahat, kayu aras, besi, emas, perak dan kuningan. Manakala semua bahan bangunan telah disediakan dan dikumpulkan di tempat pembangunan, Daud memanggil seluruh pemimpin Israel berkumpul untuk upacara pujian dan ucapan syukur. Dalam 1 Tawarik 29 ayat 13 dan 14, pada doa umum Daud, apakah yang dia doakan adalah sumber yang nyata dari semua bahan bangunan yang dia dan bangsa itu telah sediakan dengan menghabiskan waktu dan uang? Tentu saja. Intinya dia berkata, kami benar-benar tidak dapat mengambil kredit untuk semua bahan-bahan khusus ini oleh karena kami hanya mengembalikan barang kepunyaanmu. Poinnya itu penting untuk kita semua, apakah kita kaya atau miskin, tetapi terutama orang kaya. Karena Allah pada mulanya menjadikan segala sesuatu, Dia adalah pemilik yang sesungguhnya untuk segala hal yang ada, termasuk apa saja yang kita miliki. Tidak peduli seberapa keras dan rajin dan jujur kita telah bekerja untuk mendapatkannya. Jika bukan karena Allah dan kasih karunia-Nya, kita tidak akan memiliki apa-apa. Kita tidak akan menjadi siapa-siapa, bahkan kita tidak akan ada. Jadi, kita harus terutama selalu hidup dengan kesadaran bahwa Allah pemilik semua yang ada, dan oleh memuji dan berterima kasih kepadanya atas semua kebaikannya untuk kita, kita dapat menjaga kebenaran penting ini di depan kita. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kamu mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sungguh merupakan prinsip-prinsip yang sangat indah yang digambarkan dalam perkataan-perkataan ini, dan bagaimana seharusnya kata-kata ini memantulkan tabiat kita terhadap Allah dan sikap kita terhadap apa yang kita miliki. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, kalau kita membaca di dalam keseluruhan firman Tuhan, kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa segala sesuatu di alam ini adalah milik Allah, karena Allah yang menciptakannya. Demikian juga dengan kehidupan kita adalah milik Allah. Kita bukan produk evolusi yang eksis karena kebetulan, melainkan kita diciptakan Allah. Di dalam Kejadian 1:26 di sana dikatakan kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Seberapa banyak orang yang sadar bahwa hidupnya adalah milik Allah, dan seberapa banyak orang yang rela hidupnya dimiliki oleh Allah? Apabila kita ini adalah milik Kristus, maka Kristus dapat dilihat melalui cara hidup kita. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia menjadi hamba dosa, dan sebagai hamba artinya menjadi milik dari dosa tersebut. Tetapi puji Tuhan tidak berakhir di sini, karena sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah telah merancangkan karya penebusan bagi manusia. Kejadian 3:15 dengan jelas memberikan pengharapan kepada manusia pertama, bahkan seluruh umat manusia, bahwa ada janji penebusan, dan Yesus telah genapi ketika Dia mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Itulah sebabnya kita telah menjadi milik Allah melalui karya penebusan Yesus Kristus. Kalau menyatakan milik Kristus, artinya adalah Yesus yang harus menjadi penguasa tunggal di dalam kehidupan kita. Yesus memiliki otoritas sepenuhnya atau wewenang untuk membenahi dan melakukan apa saja atas kehidupan kita. Dan apa yang harus kita lakukan sebagai milik Allah? Yang pertama adalah kita harus memiliki tujuan. Apa tujuannya? Setiap manusia yang dipanggil oleh Allah sesuai karunia Tuhan yang Ia berikan,
Panggilan utama kita adalah untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Matius 28 ayat 19 dan 20. Tujuan yang mulia yang Allah canangkan di dalam kehidupan kita adalah kehendak Tuhan yang tertulis di dalam firman sebagai firman Tuhan terrealisasi di dalam kehidupan kita. Kita mempraktikkan apa yang disampaikan oleh firman, karena firman tersebut adalah firman dari Allah itu sendiri. Sebagai milik Allah, kita tidak lagi hidup sesuai dengan keinginan kita, tidak menaklukkan kehidupan kita dalam dosa, tetapi kita harus menjaga hidup sebagai anak-anak yang taat dan kudus. Oleh karena itu firman Tuhan menasihatkan kita bahwa kita harus memperhatikan bagaimana cara kita hidup. Bagaimanapun kita adalah pengelola, sedangkan Tuhan adalah pemilik atau tuan. Dan sebagai pengelola, kita harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu perbuatan kita kepada pemilik yang telah mempercayakan kuasanya kepada kita untuk mengelola segala miliknya. Dan sebagai milik Allah, Allah menyediakan segala sesuatu untuk kita. Itulah sebabnya firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 19 katakan, jangan khawatir akan hidupmu, karena kita ini adalah milik Tuhan. Serahkanlah kekhawatiran kita kepada Tuhan, dan Dia sanggup memberikan kepada kita jalan keluar dan akan mencukupi setiap kebutuhan kita. Jika bukan karena Allah dan kasih karunia-Nya, maka kita tidak akan memiliki apa-apa. Kita tidak akan menjadi siapa-siapa, bahkan kita tidak akan ada. Oleh karena itu, mari kita selalu hidup dalam kesadaran bahwa Allah pemilik semua yang ada, dan oleh memuji dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan-Nya di dalam kehidupan kita, kita dapat menjaga kebenaran penting ini di depan kita, bahwa Allah pemilik segala sesuatu. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini, dan terima kasih bahwa Allah adalah pemilik segala sesuatu yang mempercayakan segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Bantu kami untuk kami dapat mengerti firman ini di dalam nama Yesus. Amin.